Halo Pak Kevin dan teman-teman, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan penurunan rumus regresi linear. Nah, pertama-tama kita harus melihat dulu grafiknya. Nah, di grafik ini terdapat titik-titik. Titik-titik ini melambangkan data atau sampel yang sudah kita dapat. Nah, jarak antara titik dengan prediksi, ini adalah garis prediksi, adalah disebut error. Lalu data yang kita dapat itu dilambangkan dengan Y, dan prediksinya dilambangkan dengan Y aksen. Nah, persamaan dari garis prediksi ini adalah Y sama dengan A plus BX. Lalu dari yang sudah saya jelaskan di sini, rumus error dapat didapatkan Y min Y aksen. Dan Y aksennya ini bisa disubstitusikan dengan A plus BX karena rumus ini. Maka hasilnya rumus error adalah E sama dengan Y min A min BX. Lalu kita harus mencari sum of square of residual atau error minimum. Itu caranya kita dengan S sama dengan sigma E kuadrat. Kenapa kita cari E kuadrat? Karena saat data di bawah itu hasil errornya itu negatif, sedangkan kalau datanya di atas errornya akan positif. Maka agar kedua data sama-sama positif, kita kuadratkan. Maka rumusnya adalah S sama dengan sigma dalam kurung Y min A min BX kuadrat. Nah, setelah itu kita harus meminimumkan S ini atau error. Caranya bagaimana? Kita menggunakan turunan implisit. Nah, di sini dapat dilihat ds per dA sama dengan 0. Berarti ds diturunkan terhadap dA. Nah, hasilnya adalah sigma 2 dalam kurung Y min A min BX dikali min 1. Jadi bagaimana cara menurunkannya? Jadi di sini kita bisa melihat pangkatnya, pangkat 2 diturunkan jadi 2 di depan di sini. Y diturunkan menjadi 0, min A diturunkan maka menjadi min 1, dan min BX diturunkan menjadi 0. Maka hasilnya adalah sama dengan sigma min 2 dalam kurung Y min A min BX sama dengan 0. Lalu sama dengan yang B diturunkan juga. Tetapi di sini Y diturunkan jadi 0, min A diturunkan jadi 0, dan min BX itu diturunkan hasilnya akan menjadi min X. Jadi min 1 dan min X ini bisa dikalikan keduanya. Jadi hasilnya di sini sigma min 2X dalam kurung Y min A min BX sama dengan 0. Nah, karena kedua ruas ini sama-sama berhubungan dan dua-duanya memiliki min 2, maka saya coret dua-duanya. Setelah itu sigmanya dikalikan ke dalam, maka hasilnya menjadi untuk yang A sigma Y dikurangkan sigma A dikurang sigma BX sama dengan 0. Lalu yang untuk B sigma XY dikurang sigma AX dikurang sigma BX kuadrat sama dengan 0. Nah, setelah itu kita harus membuat persamaan dari ini. Nah, bagaimana caranya? Ini posisinya bisa dipindahkan, yang sigma A dan sigma BX menjadi ke samping. Nah, karena di sini sigma A ini bisa diubah menjadi A dikali N. Kenapa? Karena sigma A berarti jumlah A dan N merupakan jumlah, jadi A dikali jumlah. Lalu di sini sigma BX, B-nya dapat dikeluarkan menjadi seperti ini, dari B sigma X. Nah, jadi persamaannya adalah untuk yang A kali N ditambah B sigma X sama dengan sigma Y. Dan yang B A sigma X ditambah B sigma X kuadrat sama dengan sigma XY.
Setelah itu kita dapat mengubah persamaan ini menjadi matriks. Jadi seperti ini. Nah, dapat dilihat ini keempat nih ada A dan B. Jadi kita dapat ambil yang ini dan dipindah menjadi matriks seperti ini. Jadi N sigma X sigma X kuadrat dikali A dan B sama dengan sigma Y dan sigma X ya, seperti di sini juga. Nah, yang di depan ini dapat kita sebut saja matriks A, ini matriks X, dan di sini matriks B. Nah, untuk mendapatkan rumus B, ini kita ubah menjadi determinan. Jadi di sini B sama dengan DB per D, DB per D. D ini apa? D ini adalah matriks A. Jadi kita mencari determinan dari matriks A. Lalu DB adalah matriks A, namun ruas bagian kanannya diubah dengan matriks B. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi kita cari determinan DB yaitu N sigma X, sigma Y, dan sigma XY per determinan A yaitu N sigma X, dan sigma X kuadrat. Nah, ini bisa kita kalikan, hasilnya rumus B itu akan menjadi B sama dengan N sigma XY dikurangkan sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat minus sigma X pangkat 2. Nah, kita sudah mendapatkan B-nya di sini. Nah, karena kita sudah dapat B-nya, kita bisa mencari A dengan kita dapat mencari A dengan rumus yang awal, yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, kita pindahkan saja A ke bagian kiri, maka rumusnya A sama dengan Y min BX. Atau kalau mau menggunakan determinan juga, itu bisa dilakukan sama, itu A sama dengan DA per D. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Determinan sigma X kuadrat, sigma Y, sigma XY per determinan N sigma X, dan sigma X kuadrat. Maka hasilnya rumus A adalah sama dengan sigma X kuadrat Y dikurangkan sigma X dikali sigma XY per N sigma X kuadrat minus sigma X pangkat 2. Nah, dari situ kita dapat membuktikan penurunan rumus regresi linear. Semoga presentasi saya berguna dan terima kasih.